Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, para pendengar yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadiratnya atas kelimpahan rahmat, hidayah serta taufiknya, sehingga pada pagi hari yang sejuk ini kita bertemu kembali di mimbar Masjid Jami' Malang. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah membimbing, mengajar kepada kita sekalian kaum muslimin untuk selalu waspada, ya, hati-hati. Sebab isi dunia ini tidak semuanya baik. Ada yang mendorong, mengajak pada yang baik, ada yang mengajak pada yang tidak baik. Pada hari ini, hari Selasa, ya, tanggal 5 bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan yang ke-7 menurut hitungan kalender Hijriyah. Dalam Al-Quran ada ayat, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang bulan baru. Ya, apa sih gunanya bulan baru? Dijawab, ya, bulan baru itu ada mawakit, waktu-waktu yang ditentukan oleh Allah untuk hitung umur kita ini sudah tambah, ya. Kalau berangkat dari kita lahir sudah tambah, tapi kita lihat ujung dari saat kita akan kembali pada Allah, umur kita berkurang, kan, gitu, ya. Itu barangkali yang dimaksud untuk kita itu hati-hati, waspada. Ya, kalau anak sekolah itu kalau semesteran, ya, bulan pertama sampai bulan 6 itu semester pertama, bulan 7 sampai bulan 12 itu semester kedua. Biasanya ukuran untuk naik itu adalah semester kedua. Nampaknya Allah juga begitu, ya. Dalam semester 2 ini, dalam bulan-bulan ini, Allah memberikan, ya, mata pelajaran yang lebih banyak, gitu, ya. Tapi imbalannya juga luar biasa, ya. Ada Ramadan, ya. Ramadan bagi orang tertentu itu abad. Ya, bagi orang-orang tertentu itu puasa itu berat, gitu, ya. Tapi imbalannya dari Allah subhanahu wa ta'ala luar biasa, ya. Tidak ada bulan, ya, dalam 12 bulan itu yang semulia bulan Ramadan, ya. Oleh karena itu doa kita tadi, Allah barikana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan kita nanti masih menangi bulan Ramadan. Ya, yang tiap Jumat kita sholati sudah meninggalkan, nggak menangi lagi bulan Ramadan. Karena janji Allah, kalau orang melaksanakan puasa dengan baik, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosanya. Keluar bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, kama walathu ummu, seperti bayi yang dilahirkan dari ibunya tanpa dosa. Kenapa doa kita kok wabalighna Ramadan? Ya, bagi orang-orang yang punya duit, sudah daftar dan sebagainya, yang sudah dapat kuota, nanti ada bulan haji, ya, itu juga luar biasa, ya. Kalau hajinya mabrur, itu juga dosanya sudah dilebur
Ya, tidak ada balasan kecuali surga kan ya. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Ini semester kedua yang akan kita hadapi. Ya, oleh karena itu kita siap-siap sejak sekarang. Doa kita itu barik lana ya, artinya kita juga tetap sehat, rezeki dimudahkan oleh Allah, hubungan antar sesama ini jadi harmonis, nggak ada ya percekcokan, konflik nggak ada. Itu artinya barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa sambil melakukan sesuatu yang menyebabkan semua jadi lebih baik. Ya, pada pagi hari ini kita masuki surat yang baru. Ya, suratnya namanya Al-Jasiyah. Ya. Surat ini termasuk surat Makkiyah. Ya. Surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Biasanya kan secara umum isinya tentang akidah, tentang tauhid, ya, tentang hari kiamat dan sebagainya. Nanti akan kita lihat satu persatu ayat. Jumlahnya 37 ayat. Ya. Apa artinya Al-Jasiyah? Itu kan isim fa'il ya, artinya yang berlutut ya. Jadi disepakati oleh para ulama suratnya adalah surat Makkiyah, turun sebelum Nabi hijrah ya. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahwa ayat ke-15 turun di Madinah ya, sehubungan dengan keinginan Umar bin Khattab untuk membalas seorang musyrik yang pernah memakinya ketika mereka masih di Mekah. Salah satu ayat ini ada riwayat bahwa ayat yang ke-15 turun di Madinah. Kenapa surat ini kok dinamanya Al-Jasiyah? Karena kata tersebut, kata Al-Jasiyah ini adalah satu-satunya kata ya, dalam seluruh surat itu hanya kata ini yang disebut dalam surat ini, bahkan dalam Al-Quran ya, sebagaimana ia dinamakan juga surat Asy-Syariah. Jadi kalau kita lihat mulai Fatihah sampai surat An-Nas, kalimat Jasiyah itu hanya ketemu sekali ya, ketemu hanya sekali. Jumlah ayatnya berapa tadi saya sebutkan. Menurut ulama Makkah, Madinah dan Syam sebanyak 36 ayat. Menurut perhitungan ulama Kufah sebanyak 37 ayat. Tidak berarti bahwa ada ayat yang dihilangkan, tapi hanya memotongnya saja berbeda gitu ya. Jadi ayat Quran nggak ada yang dibuang. Ya, tujuan utama ya, isi utama adalah tantangan terhadap orang-orang yang ragu-ragu terhadap Quran. Bener nggak Quran itu wahyu Allah ya, ada kan, mulai zaman dulu sampai sekarang tuh ada, terutama orang-orang barat ya, orang-orang orientalis macam itu ya, itu kan nggak percaya, ragu terhadap Al-Quran. Tapi Quran sendiri sudah menantang, faktu bi suratim mislihi wad'u syuhadakum in kuntum shadiqin. Coba kamu bikin saja satu surat saja, ajakan kanca-kancamu gaya sak surat kaya Al-Quran. Itu tantangan sudah 15 abad sampai sekarang kan tidak ada orang yang mampu untuk menirukan Al-Quran. Itu bukti bahwa Al-Quran itu wahyu Allah, bukan bikinan manusia. Secanggih apapun teknologi, tidak bisa makhluk Allah membuat ya Al-Quran, karena memang ini bukan bikinan manusia ya. Juga pembuktian tentang keesaan ya Allah Subhanahu wa taala, serta ancaman terhadap orang-orang yang mengingkari sehingga percaya dino kiamat. Ada ancamannya itu ya. Ya, orang yang tidak percaya hari kiamat itu kelakuannya semacam-macam, karena nggak percaya nanti ada hisab, ada mizan, ada balasan, itu kan nggak pikir. Tapi bagi orang-orang yang percaya hari kiamat, ada surga dan neraka, seperti saya katakan, ngati-hati ya, setiap ucapan, setiap tingkah laku ini harus kita jaga
Ya, apa yang kita lakukan itu kira-kira jadi ridhonya Allah atau jadi murkanya Allah, itu selalu mewarnai kehidupan kita gitu ya. Salah satu ulama Al-Quran, Al-Biqai, berpendapat bahwa tema utama surat ini adalah membuktikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan kitab suci ini adalah Al-Aziz, yang mulia, yang tidak bisa dikalahkan. Ya, Allah itu tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Ya. Dan Allah Maha Kuasa akan mengalahkan siapapun ya. Tidak bisa dikalahkan, tapi akan mengalahkan. Di samping itu Allah juga bersifat Al-Hakim, Maha Bijaksana. Ya, karena dia tidak menempatkan sesuatu kecuali pada tempatnya yang paling tepat. Saya katakan tadi, sholat itu wajib, pokoknya wong war, bukan wong waras, wong loro ya. Akalnya masih ada, tetap wajib sholat. Ya. Puasa juga begitu, orang sakit boleh tidak puasa, tapi diganti pada saat dia sehat. Orang bepergian boleh tidak puasa, diganti, dikodok sesudah ada di tempat lagi. Tapi haji ini karena memang berat ya. Ada rukun mali ya, harus bayar BPIH dan sebagainya. Ini tentukan saja pada manis tato'a ilai sabila, pada orang yang mampu. Yang enggak mampu ya tidak diwajibkan haji ya. Yang mampu itu banyak ulama berbeda pendapat. Gak duit-duit lek kuat mlaku rono. Ya, Imam Malik barangkali begitu ya. Di dalam perjalanan dia bisa bekerja, di dalam perjalanan mencari bekal, itu ya wajib haji juga gitu ya. Itulah Allah itu hakim, Allah itu bijaksana, tidak membebani hambanya di luar kemampuannya gitu ya. Ya, karena tadi disebutkan ya, surat ini disebut juga di samping surat Al-Jasiyah juga surat Asy-Syariah ya. Kita langsung masuk pada ayat 1 sampai dengan 3 dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna fis samawati wal ardi la ayatil lil mu'minin. Sadaqallahul azim. Hamim ya, namanya al-akhruf al-muqatta'ah. Ini sejak awal mulai surat Baqarah ini sudah ada ya, gampangnya yang tahu maknanya ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran diturunkan dari Allah ya, minallahi Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hakim lagi maha bijaksana. Inna fis samawati wal ardi, sesungguhnya pada langit dan bumi, la ayatil lil mu'minin, benar-benar terdapat tanda-tanda untuk orang-orang mukmin ya, orang-orang beriman. Kenapa kok dikatakan benar-benar ya? Lah di sini lam taukid ya, yang ya memantapkan benar-benar terdapat tanda-tanda untuk orang-orang mukmin. Ya, orang mukmin yang memperhatikan langit dan bumi. Ya, bumi yang seperti ini itu bisa mencukupi kebutuhan makhluknya. Ya, bumi ini mencukupi kebutuhan makhluknya, manusia ya kebutuhannya dari bumi. Binatang-binatang kebutuhannya dari bumi. Tumbuh-tumbuhan ini tumbuh di bumi yang itu akan dikonsumsi oleh binatang dan manusia kalau mau berpikir ya. Ya, ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, dalam surat yang lalu ya, akhir itu berbicara tentang Al-Quran.
Dan itu dimudahkan ya. Wa nuyassirukal yusra dalam surat yang lain. Kami mudahkan wahai Muhammad ya. Muhammad dimudahkan menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, menyampaikan, mengajar Al-Quran dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan diturunkannya Al-Quran dalam bahasa Arab, karena waktu turun itu di lingkungan orang Arab. Ini berulang-ulang saya katakan ya, keistimewaan Al-Quran dengan bahasa Arab ini berulang-ulang. Tapi kenapa kok berulang? Karena penting. Ya, kalau misalnya saya contohkan kemarin itu Abu Bakar kalau dihidupkan atas kehendak Allah, ketemu dengan baca Al-Quran, dengan ketemu orang Arab itu masih bisa ngomong gitu loh. Masih sambung, bisa komunikasi. Ya, misalnya sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, andaikan dibangkitkan oleh Allah, dihidupkan di lingkungan orang Arab, masih bisa ngomong dengan raja Arab sekarang. Ya. Berbeda dengan kita orang Jawa ini ya. Kalau Gajah Mada misalnya ke atas kehendak Allah hidup, nggak bisa ngomong dengan kita, bahasanya sudah sangat berbeda ya. Bahasa zaman Gajah Mada sudah mati ya, berkembang jadi bahasa kita ya. Kita waktu lahir masih bisa bahasa Jawa, kromo, nggih, sampun. Anak-anak kita sekarang itu sudah bahasa Jawa jadi bahasa asing ya, di pelajaran khusus, karena bahasa ibunya di rumah sudah menggunakan bahasa Indonesia. Karena apa? Supaya di sekolah gampang bisa mengikuti pelajaran sekolah, karena dipakai bahasa pengantar bahasa Indonesia gitu. Tapi bahasa Arab itu tidak terjaga ya, terjaga. Ya, surat ini pun dimulai dengan menguraikan tentang Al-Quran. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Ya, yang antara lain dipermudah turunnya, ya, ndak sakdek saknyet blek 30 juz enggak, tapi berangsur-angsur ya. Pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Pertama itu turun di Gua Hira ya. Ya, di sini Allah berfirman Hamim. Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur dari Allah yang maha perkasa, maha bijaksana. Dari mana diartikan berangsur-angsur? Dari kata tanzil, nazzala yunazzilu ya, beda dengan anzalna yunzil ya, itu sekaligus. Ini nazzala yunazzilu ya, ada makna bertahap, berangsur-angsur. Sesungguhnya pada penciptaan dan sistem kerja semua langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda keesaan serta kekuasaan Allah untuk orang-orang mukmin yang mantap imannya, karena hanya mereka yang perhatikan juga menarik pelajaran dari fenomena alam raya ini. Ya, bumi ini mutere kok ya 24 jam balik jam 6 meneh, 24 jam balik jam 6 meneh, gitu ya. Tidak ada mesin diesel sebesar apapun yang bisa menggerakkan bumi ini. Ya, ya. Bumi itu bunder ya, kayak neker kan gitu ya. Ada laut, ada darat, banyune kok gak koret-karit. Ya, di situ kok ikan bisa hidup ya, ikan besar, ikan kecil. Kenapa kok airnya dibuat asin kok tidak tawar? Ya. Saya kalau tawar itu coba ya, Bapak nyimpan air mentah diletakkan di tempat itu beberapa hari sudah rusak air itu kan ya. Tapi air asin nih, ada bangkai pun air asin itu nanti bisa mengolah bangkai itu sehingga tidak berbau air laut itu gitu. Subhanallah ya. Ya, kalau dalam ilmu fisika ya, ada daya tarik ya. Kalau kita
melempar batu itu mesti turun kan. Ya itu ada daya tarik bumi. Ya, itu ada batasnya. Daya tarik itu ada batasnya. Kalau di luar batas ini orang di sana itu bisa mengapung gitu loh. Ya. Kan orang-orang yang di ruang angkasa itu kan ngapung itu. Ya. Karena sudah di luar batas tarik bumi, gravitasi. Itu nggak terjun. Kalau kita ngidu itu mesti jatuh ke tanah itu. Kalau di sana ya ngidu itu ya terbang kemana-mana. Karena tidak ada daya tariknya gitu ya. Ini semua adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sunnatullah semacam itu. Nah ini orang-orang yang mukmin yang memang berpikiran yang agak ya pikirannya sudah jauh tuh bisa memahami itu secara ilmiah semacam itu. Oh ya kok banyunya kok gak kutah. Ya, padahal itu kan di luarnya ini kok gak kutah gitu. Ya, bisa dilayari dari satu benua ke benua lain. Ya, nanti ada ya ayat yang bagaimana kapal itu bisa memindahkan barang ya. Coba minyak sampai ribuan ton bisa dipindahkan dari Libya ke Amerika ya. Amerika khawatir kehilangan minyak, Libya diserbu gitu ya. Surat ini diawali dengan dua kata-kata Arab ya, sebagaimana hanya cara Al-Quran ya, itu hak dan mim tadi, untuk mengisyaratkan betapa orang-orang musyrik tidak mampu membuat sesuatu seperti Al-Quran gitu loh. Ha, mim, a, ya, sin, ro itu kan itu huruf yang kamu gunakan seperti biasa. Mereka kenal komar, kof, mim, ro ya. Mereka kenal kaf misalnya. Kan pakai kaf, ha, ya, ya. Itu mereka gunakan sehari-hari. Kalau kamu menggunakan huruf itu sehari-hari, coba bikin seperti Al-Quran kan. Itu tantangan Al-Quran. Ya pada Al-Quran sendiri menggunakan huruf-huruf yang mereka gunakan dalam percakapan sehari-hari. Ya. Jadi sekali lagi ini membuktikan bahwa Quran itu memang bukan kalamul insan tapi kalamullah. Saya katakan kalau kita ingin berdialog dengan Allah, seringlah baca Al-Quran ya, supaya nanti kalau kita ketemu Allah nggak kaget, nggak asing. Orang yang nggak pernah baca Quran itu ketemu Allah lalu nggak bisa komunikasi, bahkan mungkin oleh Allah tidak akan dipertemukan. Ya, tidak akan dipertemukan. Tapi yang sudah membaca Quran insya Allah ya, salamun qaulan mir rabbir rahim, disambut ya, oleh Allah, mungkin juga lewat malaikat-malaikatnya. Ditutupnya ayat 2 di atas dengan menyebut dua sifat Allah, yakni Al-Aziz dan Al-Hakim, untuk mengisyaratkan bahwa dia adalah kitab yang tidak ada taranya, tidak ada bandingannya. Yang menurunkan itu zat yang maha aziz dan yang maha hakim. Apa yang diturunkan pun juga tidak ada yang mengalahkan gitu lah. Ya. Ilmuwan dari manapun ya, dari yang paling maju ilmunya itu tidak bisa mengalahkan Al-Quran. Ya biasanya kan di dalam kata pengantar itu ya kalau ada kekurangannya ya penulis itu mesti minta kritik dan sebagainya. Ya kitab-kitab itu mesti ditulis wallahu a'lam bis-shawab gitu ya. Tapi Al-Quran tidak ada. Ya, tidak ada karena kebenarnya itu mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha benar. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya. Jadi orang yang meragukan kebenaran Al-Quran itu bisa kafir itu. Ya. Ya oleh karena itu apa yang kita ucapkan setiap hari, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir, itu harus tertanam dalam diri kita. Tidak boleh ragu sedikit pun. Ya mengalahkan karena tidak ada taranya, mengalahkan argumentasi dalil-dalil para penantangnya
bahkan mengalahkan mereka melalui tantangannya. Dan dalam saat yang sama kitab ini penuh dengan hikmah, ya, dan Allah menurunkannya pada orang yang tepat juga melalui cara yang tepat, ya. Nabi Muhammad sudah dipersiapkan untuk menerima ini melalui malaikat Jibril yang memang tugasnya menyampaikan wahyu, ya. Tidak ada yang kececer sedikit pun, itu nggak ada. Firman Allah, inna fis samawati wal ardi, ya, sesungguhnya pada langit dan bumi, yakni pada wujud dan sistem kerjanya, bukan pada apa-apa yang terdapat pada keduanya. Memang pada langit dan bumi banyak ayat-ayat atau tanda-tanda, tapi itu jika dilihat berbagai, ya, keadaan-keadaannya. Dalam firman Allah yang lain dalam surat Az-Zariyat ayat 20, Allah berfirman, wa fil ardi ayatul lil muqinin, ya, wa fil ardi, dan di bumi terdapat ayat-ayat, yakni banyak tanda-tanda bagi orang-orang yang yakin, ya. Ya, dengan demikian ayat yang ditafsirkan ini seperti menyatakan bahwa seandainya tidak ada Tuhan pencipta, maka langit dan bumi tidak akan ada wujudnya, ya. Karena yang wajibul wujud, yang wujudnya itu tidak bisa tidak, itu adalah hanya Allah. Dan alam ini wujudnya itu mungkinul wujud, bisa wujud, bisa tidak wujud. Ya, karena ada yang wujud kan. Kalau Allah tidak menghendaki wujud, ya tidak wujud. Kalau Allah menghendaki ada tsunami, ya terjadilah tsunami. Kalau Allah menghendaki ada wereng, ya banyak wereng, gitu. Tapi kalau Allah misalnya menghendaki penyakit yang hari ini belum ada obatnya, Allah menghendaki ada obatnya, ya nanti ada obatnya. Karena namanya mumkinul wujud, ya. Adanya itu karena kehendak Allah, tidak adanya karena kehendak Allah. Dan seandainya yang menciptakan itu berbilang tidak satu, misalnya, ya, kita yakin pencipta Khalik itu hanya satu, pastilah sistem kerjanya akan kacau, serta tidak akan ditemukan sebagaimana keadaan sekarang ini berjalan dengan serta tertib harmonis. Tadi saya katakan, ya, mau bengi-bengi 24 jam. Kalau pangeran loro enggak, aku enggak isin luwih cepet. Aku nggak 12 jam, ya kan jadi kacau gitu, ya. 24 jam sudah diatur sedemikian rupa, ya. Jarak matahari itu sudah diatur, ya. Sehingga angetnya itu bisa berpengaruh terhadap kehidupan. Bagaimana tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh dengan baik karena berputarnya itu dibuat harmonis 24 jam. Kalau mungkin lebih cepat dari itu, mungkin ada bagian dunia yang terbakarnya lebih hebat dari kebakaran sekarang. Ya, saya lihat di mana itu ada kebakaran. Di Amerika barangkali. Ya, habis ada tornado yang korbannya tidak sedikit, sekarang di sana ada kebakaran yang belum bisa dipadamkan. Ya, kalau berputarnya bumi lebih cepat, kebakarannya akan lebih banyak. Ya. Ini kan matahari sudah bergeser ke utara, ya. Jadi bumi bagian utara lebih panas, kemungkinan terbakar itu lebih besar. Biasanya juga Eropa, di Spanyol macam-macam itu, orang sana sudah siap-siap pada saat ada kebakaran, mereka sudah menyiapkan, ya, pasukan pemadam kebakaran. Soalnya berhasil atau tidak, mereka sudah siap-siap, gitu, ya. Ya. Bahwa tanda-tanda di situ itu, ya, sudah diatur sedemikian rupa harmonis, ya. Oleh karena itu kita tidak boleh merusak lingkungan kita itu, ya. Ada istilah sekarang global warming, pemanasan global, ya. Cuaca kadang-kadang nggak teratur. Di sini barangkali dulu tidak terlalu banyak angin puting beliung, lesus, sekarang makin banyak lesus, ya. Di samping sekarang alat pemberitaan itu televisi, koran dan sebagainya gampang. Dulu kalau televisi di konon lesus juga ngerti kan gitu. Ya. Nah sekarang ada
bom misalnya di Son'a, ibu kota Yaman, itu dor sekarang 5 menit kemudian kita sudah disiarkan, oh di sana ada bom yang meninggal sekian gitu ya. Ya, presidennya sekarang berobat di Saudi misalnya ya. Ali Abdullah Soleh ya. Nggak tahu apa masih menjabat atau tidak, biasa memang ya. Jabat itu kan Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya ya. Jabatan diberikan pada saat jabat itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Kadang orang itu dimuliakan, pada suatu saat orang itu dihinakan. Itu sudah jadi hukum manusia begitu ya, adem panas, loro waras, hati seneng, hati rodok susah, itu sudah gandengannya. Jadi kalau ada orang kita susah, oh orang lain mungkin ada yang lebih susah dari saya, kita mensyukuri ya. Itu ya. Perintah Nabi kan gitu. Ungduru ila man huwa asfala minkum wa la tangduru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru ala tajdaru nikmatallahi alaikum. Delok wong sing ngisormu ya. Nek awakmu bendina iku mangan wis gak kurang, ana wong saben dinane mangane sik kurang. Awakmu iso salat nang masjid jamaah, ana wong sing babar pisan. Nah, harus gitu. Tapi dalam hal ini kita melihat orang di atas, wongku iso ping 5 lho jamaah nang masjid, aku kok mek ping 3 tok. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar durung iso karena masjid kantornya jauh kan gitu ya. Nah, kita berharap supaya kita ini meningkat. Walaupun belum bisa, tapi harapannya pada suatu saat mbok iya, makanya gitu ya, bisa ya sholat di masjid berjamaah 5 kali misalnya seperti itu. Ya, kita lanjutkan nih. Wah, ini ayatnya agak panjang ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi khalqikum wa ma yabussu min dabbatin ayatul liqaumi yuqinun. Wa ikhtilaful laili wan nahari wa ma anzala minas sama'i mir rizqin fa ahya bil ardi ba'da mautiha wa tasrifir riyahi ayatul liqaumi yaqilun. Tilka ayatul natluha alaika bil haqqi fa bi ayyi hadisin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Shadaqallahul azim. Dan pada penciptaan kamu ya, orang-orang ini, dan pada apa yang ditebarkannya dari binatang-binatang ya, basaya bustu, binatang-binatang melata ya, dabbah, terdapat tanda-tanda ayatul liqaumi yuqinun, bagi orang-orang yang meyakini ya. Sapi beda karo kebo, kebo beda karo jaran, jaran beda karo babi, babi beda karo wedhus. Ya, masing-masing punya ciri-ciri yang satu berbeda dengan yang lain, sehingga kegunaannya bisa berbeda-beda gitu ya. Oh, burung aja gitu, ono emprit, ono perkutut, ono derkuku, ono puter, ya atau macam-macam, saya nggak tahu. Ya, ada burung di sana itu cendrawasih ya. Ada burung yang burung hantu ya. Yang keluarnya malam. Coba, ini orang yang yakin itu akan kekuasaan Allah. Masing-masing punya fungsi. Burung hantu kenapa keluarnya malam? Karena dia makan tikus di sawah-sawah, itu gampang nyekannya. Burung hantu makin banyak yang dikurungi, gak iso mangan tikus, tikusnya tambah akeh. Nek tikusnya akeh, parine dipangan tikus kan gitu. Ini keseimbangan ya, keseimbangan. Itu perlu dijaga. Waqtilafil laili wan nahari. Ya. Perbedaan malam dan siang. Ya, pergantian juga boleh ya. Wa ma anzalallahu minas samai mir rizqin. Ya, dan apa? Yang diturunkan Allah dari langit berupa rezeki. Tidak emas turun ya. Air hujan, tanahnya subur bisa ditanami apapun, sayur, tebu, tanaman keras misalnya kopi,
ya, kayu jati, kayu sengon, kayu waru, ya, itu adalah cara Allah memberi rezeki. Fa'ahya bil ardo, ya, lalu dihidupkan bumi, ya, ba'da mautiha, setelah matinya, ya, bumi yang tidak airnya kering kerontang, ditanami apapun nggak jadi, apalagi tanami padi. Ya, padi dibuang di tanah kering ya tetap padi saja. Gabai pancet. Tapi begitu hujan, dingil, ya, beberapa hari atau 2 minggu bisa dipindahkan ya, dengan ditanam yang teratur itu. Wa tasrifir riyah, ya. Dan pada perkisaran angin, ya. Angin itu bisa, zaman dulu tidak ada mesin, orang itu kalau melaut itu menggunakan angin, ada angin darat, angin laut, itu bisa dikaji secara ilmiah bagaimana panasnya, ya, laut itu, air itu kalau dipanasi matahari suwe Pak panasi, ya, darat lebih cepat, ya, karena darat lebih cepat, angin laut itu siang hari ya, berembus ke daratan. Tapi waktu matahari nggak ada, daratan sing asale luwih panas nih ademe luwih cepet kan gitu ya. Laut yang di air itu angetnya masih awet gitu ya. Angetnya awet, ini di sana itu tekanan udaranya rendah, dari darat anginnya mengalir ke laut. Ya. Itu layar itu berjalan gitu. Setiap hari begitu. Tidak perlu beli BBM. Ya. Kan pakai layar diembus angin. Begitu kehidupan orang pantai zaman dulu, karena kebutuhannya juga masih kecil, ya, mungkin dapat ikan 1 kintal dipasarkan. Sekarang perlu mencari mungkin tontonan, karena orang yang makan ini sudah makin banyak. Hanya menggunakan kapal tradisional nggak cukup gitu ya. Tapi itu kekuasaan Allah, tasrifir riyah. Ayatul liqaumi yaqilun, ya, ini adalah tanda-tanda bagi orang yang berakal. Jadi ini bisa dianalisis menurut ilmu semacam itu, ya. Tilka ayatullah, ya, itulah tanda-tanda. Ayat itu artinya tanda, ya. Kekuasaan Allah. Natluha alaika, kami membacakannya kepada kamu bil haqqi, dengan hak, ya. Fa bi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayati yu'minun, maka dengan perkataan manakah, ya, mereka beriman. Ya, sudah ditunjukkan Pak Allah. Ini contoh saja, contoh kecil, belum yang lain-lain. Ya, dalam surat Rum itu banyak wa min ayatihi wa min ayatihi wa min ayatihi, ya. An khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Itu dalam surat Rum 21 itu. Kalau Bapak menghadiri manten oleh mesti dibaca itu. Ya. Yang ngasali gak kenal kok iso, ya, tumbuh rasa kasih sayang dan sebagainya. Ya, ayat di atas jelas masih merupakan lanjutan dari bukti-bukti keesaan Allah yang telah disinggung sebagian pada ayat-ayat yang lalu. Ya, diciptakannya kamu, wahai umat manusia, dalam bentuk dan fungsi yang sempurna, dan pada apa yang senantiasa ditebarkan di muka bumi di antara berbagai jenis binatang melata. Ya. Ya, kalau kita mau merenungkan, ya, kejadian kita, subhanallah, ya, semua ini sempurna. Kita, ya, seperti ini, manusia sudah dewasa itu berfungsi segala sesuatu, bisa difungsi kita melanjutkan generasi berikutnya, ya, karena ada ayat dalam surat itu Ar-Rum 21, ya, kamu punya jodoh dengan perempuan, dari perempuan akan melahirkan anak, ya. Ya, secara singkat seperti itu, ya. Jadi ada binatang yang saya sebutkan, ya, misalnya binatang kaki 4, kaki 2, masing-masing punya fungsi, ya.
Ya. Penciptaan manusia yang merupakan makhluk bumi dan berkaitan dengan unsur bumi. Ya, manusia bukan makhluk planet lain tapi makhluk bumi. Unsur-unsurnya juga unsur bumi. Kalau kita ini mati dikubur, sudah menyatu dengan bumi itu. Ya, airnya ya, ini mungkin ada zat-zat yang nanti kembali pada bumi. Tapi betapa kekuasaannya Allah sudah menyatu dengan bumi pada saat hari kiamat itu ditiup sangkakala pertama oleh malaikat Israfil, semua mati, tiupan kedua semua bangkit di mahsyar gitu ya. Jadi kita ini makhluk bumi. Ya, untuk meninggalkan bumi ya nggak bisa. Kalau untuk beberapa waktu tapi membawa bekal dari bumi juga gitu. Unsur kejadian manusia terambil dari bumi, tetapi dengan tambahan sesuatu yang tidak terdapat pada langit dan bumi. Apa itu? Yaitu ruh. Ya, yang lainnya bumi. Ya, ada air, ada macam jelas kapur. Ya, tulang itu kan kapur. Ya, ya, daging, darah, macam-macam. Itu unsur-unsur bumi. Oleh karena itu, kalau kadang-kadang kita kekurangan unsur itu, jadi tidak sehat. Misalnya perlu karbohidrat misalnya ya, zat tenaga itu perlu. Kalau kita kerja keras makannya lebih banyak ya, perlu putih telur ya, protein, perlu vitamin, perlu mineral, itu disediakan semua oleh bumi ya. Ya, ada beras, ada jagung, ada ketela, itu karbohidrat disediakan oleh Allah ya. Ada sagu ya, ada vitamin kita buah-buahan itu banyak ya, macam-macam ya, C, B dan sebagainya, ada A ya. Itu penting. Orang kekurangan vitamin A pandangannya nggak bisa jelas, matanya tidak sehat kan gitu ya. Itu semua disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita juga tahu kebutuhan kita ini apa itu ya. Komposisi makan walaupun tidak mahal itu bisa ya. Misalnya protein nggak usah daging tapi tempe, tahu kan cukup. Ya kalau kedelai mahal ya tempenya agak jadi mahal. Ya kita gerakkan orang untuk menanam kedelai. Tapi kalau semua mahal, penghasilannya semua naik, ya nggak apa-apa kan. Ya, orang nanam kedelai, kedelainya mahal, ya petaninya kedelai biar dapat kehidupan yang sejahtera. Tapi kita juga yang tidak nanam kedelai dapat penghasilan yang tetap cukup bisa untuk membeli kedelai, gitu aja. Ya, mahal dan tidak itu kan nek ono duwe kan barang larang kan. Biayai anak walaupun sampai puluhan juta, nek duwe ono ya tak bayar. Ya. Jadi soal lombok larang kok ya. Sing gak duwe duit, sing jare duwe duit ya gak larang. Lek umpamane gak duwe duit ya ojo mangan lombok diempet titik. Itu cara hidup harus begitu ya. Ya, kita mengkonsumsi kelebihan dari yang kita butuhkan tidak sehat. Ya kita sudah lemak kita, badan kita sudah gemuk, masih suka makan yang banyak lemaknya, lah itu nggak sehat. Bisa kolesterol dan sebagainya. Gini. Kita harus tahulah sedikit-sedikit tentang ilmu kesehatan yang praktis. Kalau unsur jasmaninya mengalami kematian, ya badan jasmani bisa mati, maka unsur rohaninya tidak demikian. Roh itu lepas dari jasmani. Ya. Wah itu nanti ada pembahasan khusus tuh. Loro tah penak lepasnya ruh dari jasad ya. Atas perbedaan itu sangat wajar jika penciptaan manusia disebut secara khusus setelah ayat yang lalu menyebut tentang penciptaan langit dan bumi. Demikian juga tentang penciptaan binatang yang juga berbeda dengan langit dan bumi dari sisi kematian serta keberadaan nyawa padanya. Ada nyanyian ya, rasa cinta ada makhluk yang bernyawa ya kan, bukan manusia aja ya. Binatang kecil, kucing itu mengenal cinta pada lain jenisnya ya, anjing juga butuh ya.
Khimar pun juga begitu. Kenapa khimar itu suara yang paling jelek menurut Al-Quran? Karena khimar itu bersuaranya kalau lapar dan ingin kumpul dengan pasangannya. Ya. Ya. Itu artinya hanya itu aja, hanya menuntut kebutuhan jasmani aja. Ya. Walhasil, ya, pengamat atas penciptaan langit dan bumi berkaitan dengan hal yang bersifat materi, berbeda dengan manusia dan binatang. Ya, ya, saya kira penjelasan tentang rezeki, ya, adanya hujan dari langit yang menyuburkan tanah yang bisa ditanami, saya kira itu sudah jelas, ya, tidak usah kita rinci lebih lanjut. Ya. Orang-orang mukmin yang sempurna imannya dan menggabung dalam dirinya daya pikir serta daya kalbu, ya berpikir tok, hati ini nggak ditoto, itu bisa pinter tapi kesasar, itu bisa kan ya. Ya. Jadi antara daya pikir, intelek ini harus kita dengan rasa, ya. Yang disinari oleh Allah itu adalah hati. Orang mendapat hidayah atau tidak, hatinya. Padahal ukuran orang soleh itu berangkat dari hatinya. Hatinya baik, insya Allah. Ya. Apa? Inna fil jasadi mudghatun. Ya. Idza saluhat salahal jasadu kulluh. Wa idza fasadat jasadu kulluh. Di dalam diri manusia itu gambarannya seperti ada benda, walaupun ini immateri. Ya. Kalau kolbun yang arti non materi itu baik, maka seluruh tubuhnya baik. Sebaliknya kalau itu rusak, itu juga akan rusak. Pikirannya ya, hatinya itu kepinginnya nggak repote wong. Ya, gak seneng nolong wong gitu. Itu ada orang-orang yang seperti itu. Nek wong kecil kok awake seneng keprok-keprok gitu, ada. Ya, manusia yang begitu. Padahal kita seharusnya enggak. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ya, kalau orang seneng kita ikut gembira, selamat Mas sampean lulus, biji sampean apik, kan gitu. Itu orang mukmin yang benar-benar seperti itu. Tapi negara kita ini orang mayoritas Islam, tapi enggak, banyak yang tidak begitu. Kancane kate munggah, nek iso digandoli, aku ae sing pantes kan gitu. Loh, ini terus terang aja begitu kenyataannya. Ya. Padahal kalau semua munggah itu semua jadi baik gitu ya. Itu orang mukmin yang sejati seharusnya begitu. Sampean pinter ngaji, aku melok ngaji, ya. Sampean kok tanine sukses, aku njajal sih sampean wurui ya apa cek sukses kan gitu ya. Sampean dadi guru, muridnya kok sukses-sukses, ya apa carane, itu jadi baik ya. Nah, tapi sekarang banyak yang tidak begitu. Apa maneh? Ini saya nggak bicara politik ya. Zaman sekarang kan kalau pilihan itu kan akeh-akehan suara gitu ya. Padha sak partene iku iso rebutan. Ya kan padha partene iso. Kemarin di Pati atau di mana? Ya, ini saya lihat televisi ya. Itu pilihan bupati kalau ndak keliru ya. Itu loro-lorone teko PDI Perjuangan, calonnya itu loh, kok bisa gitu ya. Jadi kok DPP-nya juga merekomendasi gitu nih. Itu yang satu dikatakan menang, yang satu kalah. Yang kalah ini yo protes, podo-podo PD ini semrawut ya. Ya, semrawut. Kan mestinya juga ya sudah, kamu mendukung, mudah-mudahan tahun pemilu ganti saya gitu kan. Kalau baik-baik kan begitu. Wedi lek gak ketuman kira-kira umurku 5 tahun kasih nyandak tangga. Itu jeleknya situasi di masyarakat kita sekarang. Tidak memahami, tidak menghayati, tidak mengalami la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nah, aku seneng gak diganggu wong, ya ojo ganggu wong. Kan gitu gampang hidup itu ya. Ya, aku gak seneng diapusi wong, ya ojo ngapusi wong. Tapi wong ngapusi kan tetap akeh.
ya ben-bene sing ngapusi, dosane ditanggung dhewe tapi awak-awan cok nganti ngapusi wong iku paling enggak itu ya. Orang hapus-hapus itu kan banyak sekali ya. Dodol barang dikandakno apik nyatane elek. Ya wis dosane tanggungan dhewe. Tapi kita menjaga diri kita ojo nganti ngapusi wong, ojo nganti ngrugekno wong, ojo nganti nggelakno wong. Ya, itulah tuntunan Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah yang kita pelajari setiap saat itu kandungannya. Ya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala memahami kalamnya, dan mudah-mudahan kita jadikan orang yang makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, jadi orang-orang yang mukmin, yang muhsin, yang muttaqi. Amin. Allahumma amin. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.